Filsafat selalu dimulai dari sebuah pertanyaan. Apakah nilai diri kita sendiri dimulai dari diri kita sebenarnya atau dari pengakuan orang lain? Nah, di era digital, pertanyaan ini menjadi semakin relevan ketika likes, followers, dan komentar selalu menjadi ukuran keberhasilan. Dalam filsafat pendidikan Islam, manusia memiliki martabat dan potensi yang diberikan Allah. Karena itu, nilai manusia tidak ditentukan oleh popularitas ataupun banyaknya pengakuan yang diterima. Imam Al-Ghazali mengatakan bahwa tujuan pendidikan itu bukan hanya mencerdaskan akal, tetapi juga membimbing hati agar semakin dekat kepada Allah. Beliau juga menjelaskan bahwa tujuan mencari ilmu adalah mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat. Karena itu, ketika seseorang menjadikan likes atau followers sebagai ukuran utama keberhasilannya, kita perlu mempertanyakan kembali apakah hal tersebut sejalan dengan tujuan pendidikan yang sesungguhnya. Sebab dalam pandangan Al-Ghazali, pendidikan bertujuan membentuk akhlak dan kualitas diri, bukan sekedar memperoleh pengakuan dari orang lain. Kalau dalam perspektif eksistensialisme, itu mengajarkan bahwa manusia harus mengenali dirinya sendiri dan bertanggung jawab atas hidupnya. Yang artinya, identitas seseorang itu tidak seharusnya dibangun dari penilaian orang lain. Tanpa kita sadari, kita mulai membandingkan pencapaian dan kehidupan kita dengan apa yang tampil di layar. Namun, apakah pengakuan orang lain benar-benar dapat menentukan nilai seorang manusia? Jadi, mari kita analisa beberapa teman kita dan beberapa saudara kita adalah menggunakan media digital. Jadi, bagaimana atau apa tujuan Anda untuk menggunakan media sosial? Untuk saya pribadi, saya menggunakan media sosial itu terutama untuk memperoleh informasi dan juga menambah wawasan dari postingan-postingan, mungkin ada yang positif dari beberapa ulama-ulama juga seperti itu. Kemudian untuk berkomunikasi dengan orang lain juga. Ada lagi yaitu dengan media sosial juga saya manfaatkan untuk berbagai konten yang bermanfaat seperti merepost ungkapan-ungkapan hikmah dan sebagainya seperti itu, dengan mengikuti perkembangan yang ada saat ini. Oke, selanjutnya bagaimana reaksi Anda terhadap respons orang lain? Apakah Anda merasa senang jika konten Anda itu diperhatikan banyak orang, atau justru merasa sedih kalau konten Anda itu tidak diperhatikan oleh orang lain? Untuk menanggapi hal ini, misal saya merepost satu status atau dan story gitu ya. Satu story yang memberikan satu faedah, satu manfaat, kemudian ada orang yang nge-like, itu ya terutama pada diri saya sendiri ya bangga, senang. Oh, ternyata ada yang memanfaatkan apa yang saya sampaikan. Cuma kalau menurut saya pribadi, saya lebih suka seandainya ada orang yang memberikan tanggapan terkait apa yang saya sampaikan. Oh, mungkin ada pendapat lain, perspektif lain terkait hal ini dan sebagainya. Saya lebih suka seperti itu. Kemudian faktor apa sih yang menyebabkan Anda itu memposting atau membagikan informasi yang seperti Anda sampaikan di media sosial? Ada satu ungkapan ulama, mungkin nggak tahu riwayat siapa. Ada ungkapan seperti sebaik-baik manusia adalah yang bermanfaat kepada manusia lainnya. Khairun nas anfa'uhum linnas. Itu yang menjadi satu faktor saya memberikan satu konten, story dan sebagainya kepada teman-teman atau ya mungkin follower, pengikut dan sebagainya. Faktornya cuma satu, memberikan mereka manfaat, situ aja. Oh, jadi kalau dari perspektif saya itu, saya melihat Anda itu penyebab Anda membagikan konten informasi seperti itu bisa jadi karena lingkungan Anda juga seperti itu, kebanyakan ya? Kebanyakan seperti itu. Gitu. Jadi Anda tidak haus dengan validasi di media. Tidak. Oh, gitu. Jadi
Mungkin cukup ya ini dari kita untuk pertanyaan-pertanyaan yang enggak ini. Oke, terima kasih atas informasinya. Selamat pagi Mbak Wina. Jadi siang ini kita akan menganalisa bagaimana Anda bermedia sosial. Oke, jadi di sini saya punya beberapa pertanyaan yang bisa Mbak Aminah jawab. Baik, untuk yang pertama itu apakah tujuan Anda menggunakan media sosial? Apakah untuk berbagi informasi, untuk berbisnis, atau lebih fokus mencari like atau validasi lah kita bilang kasarnya? Oke, jadi tujuan saya untuk bermedia sosial itu untuk berbisnis. Jadi di situ saya membuat konten tentang makanan, juga mengupload produk saya di situ. Jadi intinya tujuannya untuk berbisnis. Oh, jadi gitu. Jadi Anda menggunakan media sosial itu untuk mencari tambahan income ya, atau betul. berbisnis. Kemudian bagaimana reaksi Anda terhadap respons orang lain? Apakah merasa senang jika banyak respon, ataukah merasa sedih atau kecewa jika responnya itu sedikit? Tentunya saya akan merasa sangat senang ketika responnya banyak. Kan di situ mereka mulai tahu produk-produk yang saya posting. Nah, begitu. Kemudian apakah dampaknya pada kehidupan Anda sehari-hari dari konten Anda yang istilahnya itu mengupload untuk berbisnis? Tentunya dampaknya dari situ saya mulai mendapatkan beberapa penghasilan. Lumayan lah, kan itu kita buat konten juga di rumah, jadi kita bisa mendapatkan penghasilan meskipun kita dari rumah. Gitu. Untuk faktor penyebabnya, apakah karena lingkungan Anda itu semuanya melakukan hal yang sama dengan Anda, atau hanya mengikuti tren budaya yang saat ini banyak dilakukan para influencer atau selebritis media sosial? Nah, tentunya awalnya itu coba-coba karena tren budaya itu, lalu kita lalui pelan-pelan, ternyata hasilnya alhamdulillah. Akhirnya jadi diteruskan ya, Iya. dan punya keinginan untuk mengembangkannya pastinya. Betul. Mungkin cukup ini yang saya sampaikan atau teman-teman sampaikan pertanyaan kepada Mbak Aminah. Jadi cukup untuk siang ini. Saya ucapkan terima kasih Mbak ya. Baik, jadi berdasarkan hasil wawancara yang kami lakukan tadi, bahwasanya beberapa narasumber tidak menjadikan likes ataupun followers sebagai tolak ukur dirinya. Mereka lebih memanfaatkan media sosial sebagai sarana komunikasi, memperoleh dan berbagi informasi, serta menjadikannya media promosi untuk menambah penghasilan. Nah, hal tersebut itu sejalan dengan pemikiran Al-Ghazali yang menegaskan bahwa tujuan pendidikan adalah untuk mengembangkan kualitas diri dan membentuk akhlak mulia. Ada juga menurut pandangan filosof lain, yaitu menurut Paul Sartre. Beliau berpandangan bahwa manusia harus menentukan nilai dirinya sendiri melalui pilihan yang dibentuknya. Yang artinya, jati diri seseorang itu dibentuk oleh kesadaran dan melalui pilihan hidupnya sendiri. Nah, oleh karena itu, media sosial sebaiknya digunakan sebagai sarana belajar dan mengembangkan potensi diri, bukan sebagai tolak ukur harga diri ataupun sumber utama pengakuan.